kasih di dalam Tuhan, yang di tempat ini maupun yang berada di rumah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pertolongan kami datang dari Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat Allah di tengah ibadah kami pada malam hari ini. Setiap hati yang rindu memuji Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan memberikan sukacita di antara kami sekaliannya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kami memohon campur tangan kuasa Roh Kudus bekerja melawat kami, karena kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari Tuhan, Engkau bekerja di antara kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pada saat malam hari ini berada di tempat ini maupun yang di rumah, mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih-Nya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saya yakin dan percaya pada saat malam hari ini kita diberkati kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Untuk itu, naikkan pujian syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mau menyenangkan hati Tuhan dengan segenap pujian kita pada saat malam hari ini. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan pujikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib.
terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku angkat tanganmu, katakan, Yesus, Engkaulah anugerah dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu, Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kasih yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu Engkau pakai kami seturut kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami rindu mengerti apa yang dikehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap saudara yang hari ini mengikuti ibadah tengah minggu, Anda dalam keadaan baik dan sehat. Namun kalau Anda dalam keadaan yang kurang baik atau kurang sehat, jangan pernah lupa bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong saudara. Buka hatimu, tujukan imanmu kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja menjamah hati saudaraku sekaliannya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Kita membaca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saudara perhatikan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seseorang yang memiliki pengalaman adalah seseorang yang bisa dikatakan ahli di bidang tertentu, karena dia telah teruji keahliannya selama beberapa waktu lamanya. Walaupun mungkin tidak selalu dalam kemampuannya itu dalam akademi tertentu. Tidak. Misalnya Petrus, dia seorang nelayan. Dia memiliki keahlian sebagai nelayan karena dia berpengalaman sekian lama menjadi seorang nelayan pencari ikan. Maka saya katakan bahwa Petrus adalah seorang yang berpengalaman dan ahli di bidang menangkap ikan. Tetapi saudaraku, seseorang yang berpengalaman, seseorang yang punya keahlian, seseorang yang telah teruji kemampuannya sekian lama, tidak menjamin bahwa orang itu selalu berhasil. Ada kalanya kegagalan. Nah, seseorang atau mungkin Anda yang berpengalaman dan keahlian sudah teruji, apa sikap Anda? Seandainya saudara mengalami seperti Simon atau Petrus ini, dia punya keahlian, dia punya pengalaman, tetapi suatu ketika datang orang yang tidak ahli di bidang itu. Menurut saudara, orang itu tidak punya kemampuan di bidang itu. Dia punya kemampuan di bidang lainnya, lalu mengajari saudara untuk menangkap ikan. Apa yang menjadi pendapat saudara? Apa respon saudara? Saudara akan mengatakan, itu keahlian saya, itu kemampuan saya. Saya kira kebanyakan orang akan seperti itu. Sama seperti Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus yang saat itu dikenal oleh banyak orang sebagai tukang kayu, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Maka menurut kebanyakan orang wajar Simon itu berkata begini, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Artinya apa? Petrus menunjukkan kami ahli di bidangnya.
Kami telah bekerja, bukan hanya sekedar bekerja, tapi bekerja keras. Kata bekerja keras, dia menunjukkan usaha yang berulang kali, usaha yang sungguh-sungguh, tapi membuahkan nol hasilnya, tidak mendapat apa-apa. Petrus hendak menunjukkan bahwa ini bidangku, ini keahlianku. Anda tukang kayu, Anda tidak mungkin mengajarkan kami soal menangkap ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah respon wajar yang diberikan kebanyakan orang kalau seseorang itu tidak sungguh-sungguh mengenal siapa orang itu. Kalau orang itu hanya mengenal sebatas luarnya saja, tapi tidak sungguh-sungguh memiliki pengalaman pribadi bersama Yesus, maka orang akan juga berpandangan seperti itu. Lumrah, wajar. Tetapi kita akan menjumpai satu hal yang luar biasa ketika Petrus menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi coba kita lihat kembali dulu apa yang terjadi di sana. Petrus menunjukkan bahwa dia orang yang berpengalaman. Petrus menunjukkan bahwa dia sudah bekerja keras. Tetapi di sana dikatakan bahwa ayat yang keempat, ayat yang kelima, bagian B, dan kami tidak menangkap apa-apa. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Orang yang ahli, orang yang berpengalaman, orang yang sudah teruji dalam sekian waktu lamanya itu, dia mengakui tidak dapat menangkap ikan. Jangankan ikan yang besar, ikan kecil saja, yang kecil saja, dia tidak dapat menangkapnya. Seekor pun dia tidak dapat menangkapnya. Karena di sana dikatakan tidak menangkap apa-apa. Nol hasilnya. Betapa orang dalam keadaan gagal, orang yang berkemampuan, orang yang berpengalaman ini gagal. Sedih tentu, gusar, kecewa, gelisah mungkin jadi satu, apalagi datang orang yang tidak berpengalaman dalam bidang itu, memberitahu bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Sulit untuk bisa menerima masukan, sulit untuk bisa menerima pendapat, petunjuk, arahan, nasihat, sulit. Kalau orang itu sudah merasa dirinya mampu, berpengalaman di bidangnya. Walaupun dia mengakui kegagalan, sulit. Dengan kata lain dia hendak mengatakan, aku yang berprofesi sebagai nelayan, aku si tukang menangkap ikan, aku ahli mencari ikan, gagal. Apalagi sampean, orang yang tidak bidangnya. Anda ahli di bidang perkayuan, tapi saya di bidang menangkap ikan. Saya kira semua orang akan berpandangan seperti itu. Tetapi ada satu hal yang menarik, ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa sekalipun Petrus mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berpengalaman, Petrus adalah orang yang ahli di bidang itu, dan bahkan dia bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, dia mengakui bahwa dia gagal. Disinilah kelebihan Petrus. Dia mengakui kegagalannya, dan dia dengan rendah hati menuruti perkataan Yesus. Petrus berkata demikian, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekalipun dia orang ahli, orang yang berpengalaman, tetapi dia dengan rendah hati mengakui kegagalannya, tidak menangkap ikan apa-apa. Dan aku, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Ini bukan satu perkataan yang biasa saja, tetapi ini satu unsur perkataan yang mengandung kerendahan hati di dalam seseorang itu. Ada kerendahan hati, dia mau mendengar orang lain yang baru dikenalnya, dia mau mengikuti nasihatnya, sekalipun bidang keahliannya berbeda. Sebab apa? Dia pernah melihat, mengenal dia sebelumnya. Sebab Simon Petrus pernah melihat dan mengenal dia sebelumnya. Di mana di tempat lain, ayat yang lain, di sana disebutkan
Di dalam pasal 4 ayat 38 sampai 41, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Di sana Petrus melihat mertuanya. Di sana Petrus melihat mertuanya yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang paling dalam, tebarkan jalamu. Walaupun Petrus mengatakan, aku sudah bekerja keras, aku ahli di bidang hal ini, tetapi karena engkau menyuruhnya, ini adalah satu kerendahan hati, dan dia mengenal, dia pernah melihat Yesus seorang yang punya kuasa. Yesus seorang yang punya kuasa. Ketaatan Simon Petrus inilah yang membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Pengenalan Simon Petrus inilah yang membuat dia diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang berpengalaman, ketika dia gagal, dia tidak bisa menjadi berkat lagi. Dia putus asa. Tetapi Simon Petrus, dia dengan rendah hati mengakui kegagalannya, dan dia taat terhadap Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, dia taat. Sehingga Simon Petrus melihat suatu hal yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika Simon Petrus nurut perkataan Tuhan Yesus, dia tebarkan jalannya. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 di sana dicatat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, tidak mampu lagi. Berkat Tuhan itu dicurahkan kepada orang yang rendah hati dan taat. Saya mau sampaikan kepada saudaraku, wabah boleh terjadi, pandemi tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi jangan lupa, ketika saudara dalam kegagalan, teruslah taat dan tetaplah rendah hati. Ketika Anda taat dan tetap rendah hati, Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup dan memulihkan keadaan saudara. Berkat-berkatnya dicurahkan kepada saudara. Tapi ingat, tetaplah rendah hati dan taat kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami kesulitan dan kegagalan, jangan mudah terpancing emosi, sehingga membelokkan arahan pandanganmu kepada Tuhan dan bersandar kepada yang lainnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, tetaplah rendah hati dan taat kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau taat, tidak ada yang dapat membelokkan pandanganmu kepada Yesus yang engkau kenal. Yesus yang penuh dengan kuasa, Yesus yang penuh dengan kasih. Yesus memberikan apa yang engkau butuhkan. Mari saudaraku, tetap bersandar kepada Dia. Dia yang dapat kita andalkan. Tapi jangan lupa, tetap rendah hati dan taat kepadanya. Pasti hidupmu diberkati dan engkau menjadi berkat. Petrus menerima berkat yang luar biasa dalam kehidupannya, tetapi tidak dinikmati sendiri. Dia tetap rendah hati. Dia panggil teman-temannya, dan dia mau berbagi dengan teman-temannya. Bahkan kedua perahu itu dikatakan hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Saudaraku, tidak pernah rugi mengiring Yesus, mengikut Yesus. Saudaraku, jangan pernah kecewa, hanya soal waktu saja. Tetaplah sabar menanti di dalam ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik. Hanya terkadang pandangan kami dapat digoyahkan oleh keadaan,
Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini kiranya Engkau meteraikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu dengan segala keadaannya mereka tetap bersandar kepada Tuhan dengan rendah hati dan taat menurut apa yang firman Tuhan katakan, sehingga hidup mereka tetap diberkati sekalipun di tengah pandemi, sehingga mereka menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau kembali lagi datang kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan
kami bersyukur kepada Bapa yang memberkati kami sepanjang ibadah malam hari ini. Biarlah kami berpisah dan kembali bersekutu di waktu mendatang penuh sukacita. Kami percaya setiap pribadi malam hari ini telah dipulihkan oleh Tuhan dan memiliki kekuatan baru di dalam firman Tuhan, sehingga setiap kami menjalani hidup kami masing-masing dengan kekuatan baru yang datang daripada Tuhan. Saatnya Tuhan memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini dan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati, demikian pula Bapa, Engkau memberkati pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, dan juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati dengan luar biasa. Mari Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekaliannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaan-Nya. Tuhan menjagai keluar masuk-Mu dan membuat berhasil usaha pekerjaan-Mu. Sekarang terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.